Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir untuk materi kelas hari ini. Hari ini kita mau belajar apa ya? Mmm, Kira-kira belajar apa ya? Nah, setelah minggu lalu gitu ya dan materi-materi sebelumnya, kita belajar tentang yang namanya kenalan dulu gitu tentang apa sih itu stres gitu. Terus juga kita sudah kenalan dengan yang namanya oh, stres itu ternyata ada di seluruh life situation hidup kita sehari-hari. Ya, jadi artinya nggak terbatas pada salah satu fungsi aja gitu ya. Bahkan kita bisa ketemu yang namanya stres itu di seluruh kegiatan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya mau bahas tentang yang namanya intervensi untuk mengelola manajemen stres. Untuk mengelola stres ya. Kalau manajemen stres sih namanya intervensi gitu ya. Nah, gimana sih tekniknya gitu kalau misalnya saya mau mengelola stres yang saya punya? Nah, sebelum masuk ke bahasan materi itu, coba sekarang saya mau ajak kalian main dulu sedikit. Caranya adalah silakan siapkan satu buah kertas, kertas apapun deh boleh, kertas sisa bekas bon gitu juga boleh yang ada di dalam dompet kalian. Silakan diambil, ambil satu buah pena, terus silakan tuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya akan ajukan. Ya, saya kasih waktu 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya anggap sudah punya kertas. Ya. Nah, kira-kira untuknya apa? Saya punya 3 buah pertanyaan yang akan saya ajukan. Silahkan masing-masing dijawab di kertas masing-masing. Jawabannya nggak ada benar dan salah, nggak ada yang harusnya gimana ya gitu ya. Tapi jawabannya silahkan disimpan gitu karena nanti akan terkait dengan tugas hari ini. Tugasnya ada apa nanti kalian lihat sendiri ada di e-learning kalian ya. Oke. Pertanyaan pertama. Siap ya? Pertanyaan pertama adalah apa sih yang saya lakukan kalau misalnya saya lagi stres? Silakan dijawab. Saya tuh 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah ya. Yang pendek-pendek aja jawabnya, gak usah panjang-panjang. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau saya kasih skala 0 sampai 10, seberapa efektif cara yang kalian lakukan tadi gitu untuk mengatasi stres? Silakan ditulis angkanya saja. Silakan ditulis di kertas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah tadi kalau udah tahu caranya, seberapa efektif, berarti pertanyaan terakhirnya adalah kira-kira apa yang kalian rasakan jika saat berupaya untuk melakukan hal tersebut? Artinya berarti emosinya apa sih yang dirasakan? Ya, silakan dituliskan. Apa yang dirasakan ketika kalian mencoba untuk mengatasi stres itu dengan teknik yang kalian tadi sudah biasa lakukan? Silakan dituliskan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, jawabannya udah punya semua, disimpan jawabannya. Silakan disimpan dulu. Ya. Oke. Sekarang kita akan bahas materi di minggu ini. Materi minggu ini adalah tentang intervensi dalam stress management. Artinya teknik apa sih yang biasanya digunakan dalam stress management. Nah, jadi kalau ngomongin intervensi gitu ya, kalau intervensi itu kan kira-kira apa ya artinya ya? Harusnya udah inget ya. Ini udah kalian temui biasanya di mata kuliah sebelumnya gitu, di mata kuliah psikologi klinis atau psikologi abnormal sudah membahas tentang intervensi. Itu bahasa psikologis banget. Bahasa sederhananya adalah teknik apa sih yang digunakan untuk tanda kutip mengobati atau mengatasi ketika kita merasa stres. Ya, kalau stress management artinya berarti adalah gimana caranya atau teknik apa yang bisa dipakai untuk mengelola stres yang kita punya. Ya.
Nah, ini gambaran secara teorinya. Secara singkat gitu ya, ada Greenberg yang mengatakan bahwa intervention are activity to block stressor from resulting in negative consequence such as psychological discomfort, anxiety, illness, and disease. Ya, jadi bentuknya tuh aktivitas apapun yang digunakan atau yang kita biasanya lakukan untuk memblok gitu ya stresor yang muncul ya, karena ketika stresor yang muncul berarti ada dampak ya, yang kemarin kita udah pelajari itu dari fisik, emosi, behavior gitu ya, yang muncul yang biasanya tidak menyenangkan ya dari situasi yang dimunculkan oleh stresor itu sendiri. Nah, intervensi itu sifatnya ada dua, ada preventif, ada kuratif. Bedanya apa? Terus langsung pada kerjit-kerjitin dahi gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau preventif itu harus diingat, preventif adalah sesuatu yang sifatnya mencegah, kuratif adalah sesuatu yang sifatnya mengobati. Nah, kira-kira kalau stress intervention itu untuk preventif atau untuk kuratif ya? Jawabannya mana? Oke, siapa yang benar jawab ya? Jawabannya adalah kira-kira yang mana? Coba dipikirin dulu, nanti saya jawab ya. Kalau kemarin kita ngomongin tentang life situation gitu ya, kalian mungkin jadinya sudah paham gitu bahwa ternyata dalam seluruh rangkaian kehidupan kita yang namanya life situation itu bisa menimbulkan berbagai macam stres. Ya, artinya situasi apapun ternyata bisa bikin jadi salah satu stres untuk kita sendiri karena sangat bergantung dengan cognitive appraisal atau bagaimana kita memahami, menerima situasi tersebut. Ya, misalnya nih ya, sama-sama ngadepin ujian gitu ya, yang satu ngerasa stres, yang satu enggak. Kenapa bisa beda? Karena adanya cognitive appraisal atau penerimaan si individu itu individu terhadap situasi yang dihadapi. Ya, itu yang bisa menyebabkan berbeda. Nah, kalau bicara tentang manage kan artinya mengelola ya. Managing stress berarti artinya adalah bentuknya adalah exercising control. Sifatnya berarti sesuatu yang bisa dipelajari ya, bukan yang sifatnya terberi gitu ya, natural dari lahir. Ada orang yang bisa mengelola stres baik, ada orang yang tidak bisa mengelola stres baik, tidak seperti itu. Artinya semua orang itu punya kemungkinan skillnya bisa bertambah, bisa aja berkurang kalau dia nggak belajar apa-apa gitu ya. Itu juga yang terkait dengan managing stress. Ini adalah prosesnya, ini proses sederhananya, saya nggak akan bahas panjang lebar lagi di dalam slide yang ini, karena ini sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya, bagaimana stres itu muncul, gitu ya, dimulai dari situasi, lalu situasi itu kita terima sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengancam untuk diri kita. Nah, kemudian menimbulkan dampak ya, untuk diri kita utamanya biasanya dampaknya lebih ke arah negatif ya, tapi bisa juga positif ya, karena ada stres yang disebut dengan eustress atau stres positif. Ini berdampaknya pada kognitif, emosi, perilaku. Nah, sehingga biasanya manusia membutuhkan penyesuaian. Gimana kita bisa menyesuaikan gitu ketika kita tidak melakukan sesuatu hal. Nah, untuk menyesuaikan sesuatu hal itulah yang disebut dengan intervensi. Kita melakukan satu teknik, satu cara, satu metode yang coba kita terapkan agar kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang kita hadapi. Ini contohnya. Katanya kalau hidup itu kayak nyetir di jalanan gitu ya. Kalau ini lihatnya kayaknya jalannya lancar, kayak bagaikan di jalan tol gitu ya, nggak ada hambatan. Pemandangannya bagus banget gitu ya, mungkin di jalan tol di luar kota itu ya. Nah, ketika ada situasi stres datang ya, muncullah seperti ini, kayak ada hambatan yang muncul di tengah-tengah. Seperti misalnya lagi jalan santai-santai, tiba-tiba ada kecelakaan di depan kita yang membuat kita yang tadinya jalannya kecepatannya tinggi, tiba-tiba harus ngerem, bahkan harus berhenti total. Nah, dalam situasi tersebut, manusia biasanya men-setting yang namanya roadblock. Ya, kalau dalam bahasa psikologi, roadblock itu apa sih? Roadblock adalah cara atau metode yang kita gunakan agar situasi yang kita hadapi itu saat ini terhenti di situ aja. Terhenti di situ tuh
Gimana maksudnya? Bisa jadi situasinya selesai atau stres kita tidak berkepanjangan. Harapannya adalah agar stresnya tidak berkepanjangan dan menjadi semakin parah, ya. Ada yang membuat satu roadblock atau satu, mungkin bahasa anak psikologi itu lebih sederhananya, lebih pada familiar kalau kita ngomong defense gitu ya. Kita bikin roadblock gitu yang bentengnya gitu ya, supaya stresnya itu tidak berkepanjangan kita alami. Nah, tapi kadang-kadang roadblock atau teknik yang kita pilih bisa jadi buat berhasil gitu ya, stresnya turun, stresnya hilang, rilis gitu. Tapi kadang-kadang roadblock yang kita pilih juga bisa membuat sebenarnya stresnya nggak hilang, tapi ditekan ke dalam alam bawah sadar yang menyebabkan sebenarnya stresnya ditumpuk-tumpuk tuh ya, dan menyebabkan mungkin one day nanti meledak gitu ya. Nah, itu yang biasanya kadang-kadang kalau kita lagi stres merasa enggak stres, enggak, saya enggak kenapa-napa gitu. Kenapa biasanya kita membuat suatu roadblock ya? Itu harus dilakukan ketika kita menghadapi satu situasi stres gitu ya. Biasanya kita pasti mencoba untuk mencari caranya gimana ya biar stresnya ini gak berkepanjangan ya, supaya menghindari terjadinya namanya stress loop. Stress loop itu adalah stres yang berkepanjangan, karena ketika stres sifatnya berkepanjangan dan kita tidak coba untuk mengelolanya, maka dampaknya adalah bisa membuat mungkin gangguan-gangguan psikologis yang lebih berat itu muncul ya di diri kita sendiri ya. Macam-macam ya gangguan psikologis yang berat, contohnya misalnya bisa jadi gara-gara awalnya cuma putus cinta, tapi lama-kelamaan karena sedihnya gak diatasin, berkepanjangan, lama-lama bisa muncul misalnya depresi, gangguan makan, bisa juga jadi skizofrenia misalnya ya. Itu contoh ya, bukan artinya berarti kalau habis putus cinta terus lama-lama jadi skizofrenia, enggak seperti itu. Tetapi ketika stres yang tidak diatasi dengan baik, tidak dikelola dengan baik dalam jangka waktu panjang, maka gangguan-gangguan psikologis yang sifatnya ada di DSM tuh itu bisa aja muncul. Nah, kalau bicara tentang intervensi, intervensi itu secara teknik gitu ya ada dibagi menjadi 3. Ya, ada yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer tuh tujuannya buat apa sih? Yang primer itu tujuannya untuk preventif, pencegahan. Bentuknya berarti lebih banyak upaya-upaya seperti psikoedukatif ya, kayak kita ngasih seminar, ngasih webinar gitu ya, ngasih materi pembelajaran, itu adalah intervensi yang arahnya ke primer. Terus juga sekunder, sekunder ini arahnya adalah teknik yang kita lakukan untuk mengurangi tingkat stres yang kita rasakan ya dalam keseharian, artinya nggak perlu profesional yang melakukan, ya bisa digunakan dengan aktivitas-aktivitas tertentu dalam keseharian kita. Nah, itu yang sekunder. Kalau yang tersier itu adalah yang fokusnya pada rehabilitasi atau pengobatan. Nah, artinya kalau tersier pasti harus dilakukan oleh orang yang profesional, punya keahlian atau skill tertentu. Ya, misalnya kalau ngomongin tentang stres, artinya berarti yang bisa melakukan intervensi itu adalah psikolog. Atau misalnya kalau sakit kepala gitu ya, yang bisa ngasih kita obat siapa? Dokter ya, seperti itu. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Coba diskusi sedikit sama teman-temannya. Kalau friend gitu ya, mungkin bisa dilakukan. Nah, bentuknya seperti apa? Banyak caranya gitu ya. Kalau menurut kalian apa sih? Mungkin tadi yang kalian udah tuliskan itu jadi salah satu cara yang menurut kalian itu teknik yang bisa digunakan untuk mengolah stres loh dan cukup efektif. Karena kita bilang stres itu dampaknya akan ke fisik, emosi, kognitif, dan perilaku, maka biasanya bentuk yang dilakukan itu juga berbentuk aktivitas. Ada yang fokusnya lebih ke penurunan secara fisik, penurunan secara emosi, secara kognitif, atau secara perilaku. Kira-kira bentuknya apa ya? Bentuknya tuh banyak ya. Kalau yang fisik itu biasanya ini nih, senjata paling utama kalau saya bilangnya P3K dalam manajemen stres gitu ya, adalah di breathing, nafas. Ya, nafas itu adalah sesuatu yang kayaknya kita udah dikasih, sederhana banget, tapi kadang-kadang kita lupa. Padahal ketika manusia itu nafas, gitu ya, melakukan deep breathing apalagi, ya di situ oksigen itu memberikan asupan semangat atau energi kepada sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang tadinya lemas gitu ya, jadi lebih semangat lagi. Nah, situ oksigen, suntikan tenaga, suntikan energi ya supaya
sel-sel yang ada di tubuh kita itu punya energi untuk bergerak lagi, ya. Jadi kalau misalnya lagi penat, lagi capek, lagi banyak tugas, lagi banyak pikiran, lagi sibuk banget sehari-hari, misalnya dikejar deadline, ambillah waktu sebentar untuk melakukan deep breathing, ya. Terus ada relax juga ya, duduk aja nggak ngapa-ngapain, do nothing gitu ya. Terus juga olahraga itu jadi salah satu bentuk juga. Terus kognitif, kalau kognitif berarti arahnya adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengubah, kalau kita stres kan arahnya biasanya kognitifnya atau pikirannya jadi negatif ya, jadi negatif thinking gitu. Nah, gimana caranya teknik-teknik yang dipakai untuk membuat kognitif kita jadi lebih positif arahnya. Yang pertama adalah change your mind. Change your mind adalah banyak hal, yaitu bisa dengan ketika kita dihadapkan dari satu masalah, kita bisa mencoba untuk melihat dari sudut pandang orang lain, gitu ya. Atau kita bisa dengan cara diskusi, ngobrol, itu bisa jadi salah satu langkah untuk change your mind itu. Ya, terus juga be open, ya, bahwa situasi itu sifatnya selalu luas gitu ya. Kalau saya bilang gagal itu artinya tidak hanya gagal, gitu. Bisa aja itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita. Ya, be open terhadap segala situasi yang kita hadapi. Terus ada self mantra. Self mantra ini adalah kata-kata yang saya pilih untuk menjadi mantra bagi diri saya ketika saya lagi merasa tidak senang atau tidak dihadapkan dengan situasi yang nyaman. Nah, self mantra ini beda ya dengan kalau saya sering dapat pertanyaan, sama nggak ya self mantra tuh kayak toxic positivity gitu ya, ketika kita lagi merasa nggak baik, lagi sedih gitu, terus kita bilang enggak saya nggak sedih gitu ya. Nah, itu hal yang berbeda ya. Self mantra itu bukan seperti itu tekniknya. Ketika misalnya kalian lagi sedih nih, terus kalian mencoba untuk, oh saya punya mantra. Mantranya adalah katanya, ubahlah kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Terus saya bilang, saya tidak sedih, saya tidak sedih. Gitu. Misalnya saya bilang gitu, saya tidak sedih, saya tidak sedih. Nah, hal tersebut bisa jadi bumerang sebenarnya. Kenapa? Karena dalam situasi tersebut berarti saya memasukkan kata-kata ke dalam kognitif saya yang membuat saya tidak menerima terhadap realita yang terjadi. Nah, self mantra itu tekniknya tidak seperti itu. Self mantra adalah pilih satu kata positif yang dapat menenangkan atau membuat kita nyaman, tapi tidak mengkhianati yang namanya realita. Jadi kalau contohnya tadi saya lagi sedih, kalau kalian mau cari satu self mantra untuk membuat pikiran kalian lebih positif, jangan pilih kata kamu tidak sedih, tidak seperti itu. Tapi pilihlah kata yang bisa membangkitkan semangat kamu, tapi menerima bahwa kamu yang lagi sedih sekarang. Misalnya apa? Misalnya kalau saya pilih satu kata, it's okay. Ya, misalnya menurut saya itu adalah kata yang sederhana, tapi bisa berdampak positif buat saya. Jadi kalau misalnya saya lagi sedih gitu ya, terus saya bilang, it's okay gitu ya. Nah itu kan hal yang positif, tapi saya enggak mengkhianati bahwa saya sekarang lagi sedih. Saya tetap menerima bahwa oke, saya lagi sedih, tapi saya mencoba memasukkan sesuatu yang positif ke dalam diri saya supaya pikiran saya nggak tambah negatif. Itu ya. Nah, terus ada yang namanya emosi. Ya kalau orientasinya ke emosi ini bentuknya banyak banget, dimulai dari meditasi gitu ya, yoga tuh yang paling sederhana yang suka dilakukan gitu ya. Meditasi, deep breathing pastinya juga ada di situ, relaksasi progresif nanti kita akan pelajari juga. Terus ada express your feeling itu banyak banget tekniknya. Nanti kita akan pelajari juga ada namanya dance movement therapy, terus juga kita akan belajar tentang ada diary writing gitu ya, terus juga ada art therapy. Itu adalah salah satu how to express your feeling dalam konteks untuk manajemen stres. Terus ada perilaku. Perilaku ini adalah hal-hal yang kaitannya bentuknya activity dan membuat kita happy. Kalau saya bilangnya hobi kamu apa? Hobi kamu apa itu adalah suatu aktivitas yang apa sih yang bikin kamu senang biasanya ya. Dimulai dari aktivitas yang kayaknya sepele banget buat kalian gitu, tapi ternyata berdampak positif untuk diri kita. Dimulai misalnya saya suka tidur, ya udah tidur aja. Saya suka makan, silakan makan. Saya suka ketemu orang, saya suka ngobrol, saya suka jalan-jalan di taman, saya suka nonton TV, saya suka apapun yang kalian lakukan, do your hobby. Ya, itu adalah
perilaku yang bisa bikin kalian happy itu jadi salah satu teknik yang bisa digunakan untuk intervensi dalam manajemen stres. Ya, jadi banyak banget ini tip and tricksnya nih. Ya, identify itu penting ya. Kalau kalian bisa bilang saya stres, terus pasti pertanyaannya kadang-kadang saya sering kali ketemu pasien gitu kalau ditanya bilang, "Mbak, saya stres." Begitu saya tanya, "Stresnya kenapa?" Pasti jawabannya, "Nggak tahu, kenapa ya?" Gitu. Nggak bisa ya. Kalian yang merasakan stres, maka kalian harus coba mengidentify apa sih yang bikin saya stres biasanya. Ya. Setelah kalian identify, accepted. Accepted itu adalah hal yang paling penting. Ya, ketika saya nggak terima bahwa saya lagi stres nih sekarang, itu akan lebih sulit untuk saya untuk mengatasi rasa stres itu. Jadi harus uh, pertama itu ya identify dulu terus di accept. Yang kedua adalah kalau kalian punya teman dekat, punya orang yang kalian percaya, bicaralah dengan mereka. Itu juga salah satu cara yang bisa digunakan untuk uh, membantu kalian ketika kalian stres. Yang ketiga, simplify your life by shortening your to-do list and learning to say no. Itu juga salah satu trik yang banyak digunakan supaya katanya hidup kita lebih santai gitu ya. Seringkali kadang-kadang kita itu kasih expecting yang besar, kasih target yang besar banget buat diri kita sendiri atau saya bilangnya adalah terlalu keras sama diri sendiri gitu ya yang membuat kadang-kadang kita punya list-list yang harus you have to gitu. Bayangin kalau misalnya kalian dilakukan seperti itu gitu sama dosen deh dalam keseharian terus dosennya bilang kamu harus ini, kamu harus itu, apa rasanya? Gak seneng dong. Begitu juga diri kalian. Ketika kalian melakukan itu sama diri kalian, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Seneng nggak ya diri saya? Nah, itu yang terjadi. Ya, maka just simplify your life gitu ya dengan shortening. Kalau mau bikin target, kalau mau membuat satu pencapaian tertentu, buatlah yang spesifik, sesederhana mungkin dan jangan banyak-banyak. Percayalah, ketika kita buat target banyak-banyak, pencapaian banyak-banyak, kadang-kadang kita juga lupa dan jadi malas ya untuk melakukannya. Terus learning to say no tuh juga katanya juga bisa menurunkan stres kita karena kadang-kadang kita mau membuat orang lain senang, tapi kita membuat diri kita merasa terbebani. Ya belajarlah bahwa saya harus senang dulu ya sebelum saya membuat semua orang itu senang. Dan saya tidak bisa membuat seluruh orang itu senang. Kenapa? Karena orang-orang tuh kebutuhannya beda-beda. Orang-orang tuh kebutuhan kemauannya juga berbeda. Sehingga ketika saya mencoba untuk yes kepada semua orang, itu akan membuat beban yang besar untuk diri saya. Terus yang keempat adalah find your mind ya. Misalnya dengan yoga atau misalnya duduk tadi di breathing aja ya atau relaksasi progresif itu juga bisa dilakukan. Terus juga find time to do gitu ya, to me time gitu ya, itu penting banget ya, enjoying your time gitu. Terus juga doing something you love ya, itu hal yang penting buat dilakukan, hal yang kecil tapi menyenangkan buat diri kalian. Baik banget tuh yang bisa dilakukan. Mungkin ada gak ya dari pilihan ini yang kira-kira tadi kalian tulis di antara list-list kalian. Terus juga ini ada makanan gitu ya, makanan-makanan katanya kalau kita lagi stres itu untuk meredu stres kita juga bisa pilih nih makanan-makanan ini karena makanan ini bisa ketika kita makan bisa memicu otak kita memproduksi hormon yang membuat kita happy ya, mengurangi si kortisol itu tuh yang banyak kalau kita lagi stres gitu ya, sehingga hormon yang beredar jadinya adalah hormon yang membuat kita happy. Jadi makanlah makanan ini. Terus be relax ya. Kadang-kadang menerima ya udahlah, accepting to every situation gitu ya. Apa yang terjadi ya udah terjadi. Ya kalau kalian tidak menerima akan lebih sulit untuk menentukan what I have to do next gitu ya, atau saya harus menyelesaikan masalah ini gimana nih. Terus ini tadi self mantra seperti yang tadi saya jelaskan ya. Artinya banyak banget ya intervensi psikologis yang bisa digunakan ya. Kalau itu tadi adalah hal-hal yang sederhana. Kalau di dalam psikologis, intervensi psikologis itu pasti kita bicara tentang metode yang kaitannya dengan psikoterapi dan dilakukan oleh seorang psikolog gitu ya. Nah, dalam kegiatan kelas ini setelah kita UTS ya,
Artinya berarti kalau sudah sampai materi hari ini, kita akan UTS minggu depan, ya. Atau ya dikit lagi deh gitu ya, atau 2 minggu lagi, harusnya sih minggu depan kalau misalnya tidak ada perubahan. Nah, kalau kalian udah sampai materi di materi ini, artinya berarti setelah UTS dilakukan, kita akan belajar dan mulai mempraktekkan teknik-teknik yang ada di dalam stress management. Bentuknya apa aja? Banyak yang nanti akan saya coba kenalkan sama kalian gitu ya, dan coba kita praktekkan. Semoga bisa dipraktekkan juga gitu dengan teknik kelas seperti ini gitu ya. Harapannya sih tidak menghambat bagaimana kalian mempraktekkan. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa itu relaxation progresif, terus juga art therapy, terus juga belajar tentang yang namanya psychological first aid ya, terus juga kita belajar tentang stabilisasi emosi. Nanti saya kenalin juga sama dance movement therapy, terus juga nanti kita kenalan dengan beberapa teknik lainnya gitu ya, hipnoterapi juga nanti saya kenalin yang mungkin dapat bermanfaat buat kalian sendiri dalam mengatasi stres sehari-hari atau bisa kalian terapkan untuk membantu orang-orang di sekitar. Harapannya seperti itu ya. Oke. Ya, ini jadi teknik-tekniknya relaksasi, art terapi, nanti kita akan pelajari gitu ya. Terus juga hipnoterapi, nanti kita kenalan kognitif restrukturisasi dan lain-lain banyak. Kalau ingin tahu tekniknya apa dan bentuknya seperti apa, tetaplah penasaran, tetaplah nonton video-video di kelas berikutnya ya. Pelajari baik-baik, pahami, jangan cuma puas dengan video ini, explore banyak-banyak, cari di YouTube, cari dimanapun, kalian bisa dapat pelajaran banyak-banyak gitu ya, yang bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa kalian praktekkan. Ya harapannya adalah sebagai anak psikologi kita juga bisa memberikan manfaat, apalagi dalam situasi seperti ini, ya supaya kita juga bisa memberikan dampak yang baik untuk lingkungan. Nah, itu aja hari ini dari saya. Jangan lupa kertas yang tadi sudah dituliskan disimpan karena ada hubungannya dengan tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Tugasnya apa? Ada di e-learning. Wajib cek e-learningnya dan dilihat tugasnya dan dikerjakan sesuai dengan deadline-nya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah hadir. Gak hadir sih ya, tapi baca gitu ya. Karena hadirnya bisa anytime, bisa pagi, siang, sore, malam, kapanpun. Silahkan dibaca, dipahami, baca bukunya juga, jangan cuma baca slide-nya, silahkan dilihat, mau diputar berkali-kali silakan, gitu ya, mau diputar dari materi pertama lagi pun silakan ya. Jangan lupa kalau mau tanya, tanya di chat My Parmat di grup kelas kita, supaya nanti kalau kalian tanya, teman-teman yang lain juga bisa dapat pembelajaran yang sama ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah memutar videonya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian. Saya tutup untuk materi intervensi psikologis hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.